Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja menolong kami, memampukan kami untuk menangkap perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, ya Tuhan, lepaskanlah apa yang hendak Kau lepaskan bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Kidung Agung pasal 4 pada ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. O mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita masih tetap ada di dalam bagian bacaan firman Tuhan tentang Kidung Agung, tentang mempelai laki-laki yang memuji-muji mempelai perempuan karena dia melihat bahwa ada kehidupan yang luar biasa yang dialami oleh mempelai perempuan. Nah, oleh karena itu kita belajar lewat firman Tuhan hari ini, dikatakan ayatnya yang ke-15, O mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Lewat bacaan ini kita mengerti bahwa mempelai laki-laki, dia melihat bahwa di dalam kehidupan mempelai perempuan merupakan satu kehidupan yang sungguh luar biasa. Artinya dia melihat bahwa kehidupan yang dimiliki oleh mempelai perempuan ibarat seperti sumber air hidup itu. Artinya tidak ada kehidupan yang mati, tetapi ada kehidupan yang memberikan kehidupan yang baik. Nah, disinilah kita belajar bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai seorang mempelai perempuan, baiklah di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, mari kita belajar untuk kita memberikan kehidupan lewat seluruh perjalanan hidup yang kita lakukan dalam hari-hari hidup kita. Artinya, di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menciptakan saudara dan saya tujuannya untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita bisa hidup menjadi berkat bagi sesama, maka tanpa kita sadari kita sementara memberikan satu kehidupan yang baik bagi orang lain. Nah, oleh karena itu kehidupan itulah yang Tuhan mau saudara dan saya harus nyatakan itu di dalam setiap perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Nah, pertanyaannya, apa yang saudara sudah lakukan dalam perjalanan hidup saudara setiap hari? Apakah saudara memancarkan kehidupan seperti sumber kehidupan air itu? Ataukah saudara hidup hanya sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja? Nah, ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Lewat pekerjaan, lewat kehidupan keluarga, lewat apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Apakah kita sudah memberikan satu kehidupan yang baik bagi sesama kita ataukah tidak? Saya percaya kalau kita menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, maka pasti Tuhan akan senang dengan apa yang saudara dan saya lakukan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya hidup kita bisa terus menjadi berkat bagi sesama kita? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah bangun kesadaran kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Nah, saya percaya dengan kesadaran itu membuat kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak hidup melakukan segala aktivitas kita menurut apa yang kita mau, tetapi saya percaya semua yang kita lakukan, kita akan berusaha dan kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan harus ada tujuan Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika ada tujuan Tuhan di dalamnya, maka secara tidak langsung kita menyadari bahwa Tuhan mau kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita dari hari ke hari. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan dalam perjalanan hidup kita adalah mari kita terus melekatkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya kita bergantung kepada Tuhan, kita menaruh setiap kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga disitulah akan timbul satu pengertian bagi kehidupan saudara dan saya bahwa ketika kita memberikan ketergantungan kehidupan kita pada Tuhan, maka kita akan tahu bahwa kita bisa hidup, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa berkarya bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Itulah yang membuat sehingga saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita akan mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dalam setiap perjalanan hidup kita, jangan hidup untuk dirimu sendiri, jangan hidup dengan apa yang kau inginkan dan apa yang kau pikirkan, tetapi sebagai mempelai perempuan, sebagai umat Tuhan, mari kita belajar untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan dengan hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Dan itulah yang diinginkan Tuhan kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, memampukan kita untuk terus punya kesadaran kita hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh
boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk kami terus menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga Engkau terus melihat kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, seperti seorang mempelai laki-laki yang melihat kehidupan yang baik yang dimiliki oleh mempelai perempuan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami agar kami hidup semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.